Bisakah agama Islam ada tanpa Israel, tanpa para nabi Yahudi yang menulis Taurat, Zabur, dan Injil? Jika Anda terlanjur membenci Israel, coba Anda berpikir, agama Islam akarnya dari mana? Katanya Islam memuliakan para nabi Israel, seperti Musa, Daud, dan Ibrahim. Tetapi mengapa banyak umat Islam sekarang membenci bangsa Israel itu sendiri? Padahal, di Al-Quran Surah Al-Ja'siyah 45 ayat 16 mengatakan, "Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Bani Israel kitab, hikmah, dan kenabian, serta kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa lain." Jelas, Bani Israel disebut sebagai bangsa pilihan, tetapi ironisnya, tafsir politik sekarang mengubah maknanya. Saya mau bertanya kepada umat Islam, jika Islam menolak akar Anda dari Yahudi, bukankah itu berarti menolak wahyu Tuhan yang memberikan Al-Quran itu sendiri? Coba kamu renungkan sejenak, jika Allah satu, mengapa warisannya harus dipecah? Anda tahu kan, bahwa agama Islam muncul dari tengah warisan spiritual bangsa Israel. Nabi Muhammad mengenal Allah melalui kisah Abraham, Musa, dan Daud. Mereka semua berasal dari Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa konsep iman, hukum, dan ibadah Islam berakar dari bangsa Israel. Tanpa Israel, tidak ada rantai pewahyuan yang bisa diteruskan. Artinya jelas, Israel bukan sekedar nama bangsa dalam sejarah, tetapi fondasi rohani yang memungkinkan hadirnya iman Islam yang kita kenal hari ini. Di sini ada pertanyaan penting untuk umat Islam. Apa yang membuat umat Islam lupa akan akar sejarahnya dari warisan Yahudi? Bagaimana mungkin sebuah agama yang lahir dari warisan nabi-nabi Israel, dari kisah Abraham, Musa, hingga Daud, pada akhirnya justru menolak akar agama Islam bermula? Mungkinkah ini karena politik yang membungkus iman, atau karena tafsir manusia yang menyesuaikan demi kepentingan kelompok? Logikanya, warisan rohani yang sama seharusnya menyatukan, tapi sekarang malah dijadikan alasan perpecahan. Bangsa Israel yang dahulu disebut sebagai pembawa cahaya wahyu, namun sekarang dipandang sebagai musuh dan dibenci. Padahal, tanpa warisan Israel, tidak akan ada kisah para nabi yang dikenal Islam hari ini. Tanpa mereka, tidak ada pewahyuan yang menghubungkan langit dan bumi melalui para utusan Allah. Pertanyaan terakhir untuk umat Islam, apakah Anda masih melihat Israel hanya melalui kacamata politik dan narasi berita yang sering menyesatkan, yakni narasi yang menumbuhkan kebencian terhadap bangsa Israel? Atau, Anda mau melihat dengan kacamata iman dan kebenaran, dengan menyadari bahwa akar sejarah Islam sendiri lahir dari warisan rohani bangsa Israel? Jika Anda setuju atau tidak setuju dengan video ini, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.